Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Fariji dengan NIM 11820606042. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, pada praktikum kali ini yaitu saya akan melakukan praktikum tentang fotosintesis, yang mana tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen sederhana dari tumbuhan hijau dan organisme autotrofik lainnya dengan keberadaan energi cahaya. Dan fotosintesis ini yaitu reaksi energonik utama dalam sebuah kehidupan. Molekul-molekul energi seperti karbon dioksida dan air akan berinteraksi dan menghasilkan karbohidrat yang berenergi tinggi. Dan ada pun beberapa faktor dalam proses fotosintesis ini yaitu hederitas dan lingkungan. Adapun pada lingkungannya yaitu temperatur, intensitas cahaya, kandungan air dan mineral dalam tanah, dan kandungan CO2 di udara. Cahaya adalah faktor penting dalam proses laju fotosintesis, yang mana peningkatan intensitas cahaya ini menyebabkan peningkatan laju fotosintesis, dan intensitas cahaya yang sedang menyebabkan penurunan laju fotosintesis, sedangkan intensitas cahaya yang tinggi menyebabkan laju fotosintesis konstan. Cahaya yang ditangkap oleh tumbuhan hijau ini digunakan untuk memecahkan air, yang peristiwa ini disebut fotolisis. Adanya variabel bebasnya yaitu gelombang cahaya, dan variabel terikatnya yaitu hasil fotosintesis. Dan saya berhipotesis bahwa adanya atau terjadinya perbedaan hasil fotosintesis dari pemberian perlakuan penghalang sinar matahari. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Daun warna hijau, alkohol 70%, reagen iodin atau betadin, aluminium foil, mika warna merah, kuning, biru, hijau, piring, air secukupnya, baskom logam, panci, kompor, langkah yang pertama, pilihlah tanaman yang berdaun agak lebar. Usahakan daun dalam posisi pada tanaman terkena sinar matahari. Dan kedua, tutuplah bagian tengah daun dengan aluminium foil atau mika yang membiarkan daun tersebut selama beberapa jam. Langkah ketiga, petiklah daun-daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan mika yang tadi. Lalu buka kertas aluminium foil dan mika yang berwarna merah, kuning, biru, dan hijau, dan langsung masukkan ke dalam air yang mendidih sampai daun layu. Langkah yang keempat yaitu pindahkan daun yang tadi ke dalam mangkok logam, yaitu yang berisi alkohol 70%, dan panaskanlah baskom atau logam baskom tadi dengan air mendidih. Tetapi jangan sekali-kali memanaskan baskom berisi alkohol di api secara langsung. Panaskan hingga daun tampak pucat.
Langkah yang kelima, daun bila tampak pucat dan cuci bersih dengan air, lalu bentangkan di atas piring dan tetesi dengan larutan iodin atau glukol ataupun betadin. Langkah yang terakhir, langkah keenam, amatilah perubahan yang terjadi pada bagian daun yang ditutupi dengan aluminium foil, kertas mika yang berwarna merah, kuning, biru, hijau, dan bagian yang tidak ditutupi. Apakah ada perbedaannya? Berikutlah ini hasil foto penelitian yang tadi kita amati, dan lalu kita lihat dan masukin ke dalam tabel, cantumi apa yang terjadi dalam perubahannya. Dan terjadilah perubahan sebagai berikut yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel itu kita bisa lihat yaitu pada amilum foil, daun yang tertutup tidak dapat perubahan warna dan menandakan tidak ada terdapatnya amilum, dan daun yang tidak tertutupi sedikit keunguan dan terdapat amilum, dan selofan merah yang ditutupi daun sedikit keunguan terdapat amilum, sedangkan yang tidak ditutupi keunguan dan terdapat amilum, dan selofan warna biru terdapat perubahan warna yang tidak terdapatnya amilum, sedangkan daun yang tidak tertutup tidak terdapat perubahan warna dan tidak amilum karena proses pemilihan daun warna selofan biru ini mengalami kendala, yaitu tidak rapat sama dengan yang warna kuning dan warna hijau seperti yang di tabel berikut. Warna biru daun dan warna yang kuning itu daunnya tertutupi sehingga tidak tersinar matahari, mungkin karena pemilihannya. Untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang nomor pertama, apakah daun yang ditutupi aluminium foil memberikan reaksi positif dengan iodin? Jelaskanlah bahwa aluminium foil akan menghambat fotosintesis, mengakibatkan tidak adanya reaksi positif, yang mana reaksi positif itu akan menghasilkan adanya amilum. Sedangkan karena daun ini ditutupi dengan aluminium, sehingga terjadi fotosintesis yang mana tidak akan menghasilkan yaitu adanya amilum. Dan pertanyaan yang kedua, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya manakah yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkanlah dengan hasil partikum yang Anda lakukan. Nah, warna gelombang warna merah yaitu 620 sampai 750 nanometer. Warna hijau 495 sampai 470 nanometer. Warna biru 450 sampai 495 nanometer. Dan sedangkan warna kuning yaitu 570 sampai 590 nanometer. Dan cahaya manakah yang paling efektif? Ya, menurut dari praktikum yaitu warna biru dan warna merah. Karena dalam warna merah yaitu adanya keunguan karena ada memiliki cahaya yang efektif gitu. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu apakah fungsi iodin dan apa pula fungsi alkohol? Jelaskan bahwa fungsi iodin ini yaitu berfungsi untuk mendeteksi apakah ada amilum pada daun tersebut, yang mana akan ditandai dengan perubahan warna. Sedangkan alkohol yaitu berfungsi untuk menghilangkan zat klorofil. Yang keempat, apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Fotosintesis tidak akan terjadi karena cahaya itu faktor yang penting, yang mana untuk menggerakkan kloroplast yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis tersebut. Kelima, yaitu dengan proses fotosintesis menjadi tumbuhan hijau memegang peran penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Karena adanya fotosintesis ini menyebabkan tumbuhan mendapatkan energi dan
dapat berkembang, yang mana energi dari tumbuhan ini yang menghasilkan karbohidrat dapat dimanfaatkan oleh makhluk lain. Seperti kita manusia memanfaatkan karbohidrat yang untuk mengubahnya menjadi energi buat kita. Pertanyaan yang keempat, 6. Apa yang dapat Anda simpulkan dalam partikum ini? Yaitu disimpulkan bahwa peranan cahaya dan gelombang pada proses fotosintesis berpengaruh, yang mana gelombang tertentu seperti warna merah dan warna biru akan menghasilkan amilum yang baik. Dan sekianlah partikum kali ini. Tutup dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.